Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Yang pada malam hari ini di bawah satu tema, hendaklah terangmu bercahaya. Saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, tentu di rumah kita punya lampu. Ya, saya yakin apalagi kita yang tinggal di Surabaya ini tidak ada rumah yang tidak berlampu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kecuali rumah yang ada di pedalaman sana yang mungkin pakai lampu tidak seperti lampu kita ini, ya lampu neon atau lampu yang pakai listrik. Tapi tetap aja di pedalaman pun ada lampu teplok, lampu apapun, ya ada namanya lampu di situ. Pertanyaan penting untuk kita, apa gunanya lampu itu? Tentu saja untuk menerangi ruangan, kan seperti itu. Ya, guna lampu adalah untuk menerangi ruangan. Nah, dalam konteks ini Yesus memberikan sebuah analogi yang sangat mudah untuk kita pahami, bahkan dipahami oleh orang yang mendengarkan pada masa itu maupun kita yang memperhatikan firman Tuhan ini pada malam hari ini. Ya, guna lampu adalah menerangi. Nah, kita dianalogikan seperti lampu, ya, yang fungsinya adalah menerangi. Berarti orang percaya itu kalau dia sebagai lampu, gunanya untuk menerangi, memberikan cahaya, yang gelap diterangi supaya tidak gelap. Nah, pertanyaannya, apakah setiap lampu pasti bisa menerangi ruangan yang gelap? Saya jawab, pasti bisa, asalkan lampu itu menyala, tidak mati, tidak padam. Harus punya aliran listrik dan itu bisa menghasilkan cahaya. Kalau lampu itu tidak punya cahaya, maka dia tidak bisa menerangi ruangan. Setiap orang percaya adalah lampu, terang itu sendiri. Nah, mungkin kita perlu bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah menerangi hidup ini atau menerangi orang-orang di sekitar kita dengan cahaya Kristus? Saya memikirkan bagian ini sangat sederhana saja, bahwa orang Kristen punya fungsi untuk menerangi, menjadi terang. Bisa dikatakan lebih gampang berpengaruh, mempengaruhi orang di sekitar ini. Nah, tapi dengan catatan, orang Kristen itu harus bersinar, dia menghasilkan cahaya. Lampu kalau tidak menghasilkan, ya kalau dia mati, tidak bisa menghasilkan cahaya. Ya, apakah kita ini Kristen yang mati atau Kristen yang hidup? Kalau Kristen kita hidup, kita pasti akan menghasilkan cahaya dan menyinari orang lain. Tapi kalau Kristen kita mati, kita tidak akan pernah bisa menerangi apapun, Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan bagian firman Tuhan ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Bukan supaya lampu itu dipuji-puji atau kita sebagai terang itu dipuji-puji oleh orang lain karena kita menerangi mereka, bukan. Tetapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Saudara, menerangi itu saya bisa artikan menjadi pengaruh yang baik. Sudah kita memberikan pengaruh kepada sekitar kita, bukan hanya mempengaruhi dalam hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang baik dan saleh, bukan hanya sebatas itu, tapi kita juga harus menyampaikan Injil Kristus kepada mereka supaya mereka juga bisa diterangi dan mereka juga akan menerangi orang lain, memberitakan Injil suara Kristus itu, ya, memberitakan kabar baik itu supaya kabar baik itu menghidupi seseorang dan orang itu bisa memberitakan lagi kepada yang lain. Itulah fungsi daripada kekristenan kita. Saudara, saya sering mengatakan kekristenan itu bukan bicara berapa puluh tahun kita sudah menjadi orang Kristen,
Berapa lama kita sudah melayani Tuhan, tapi kekristenan itu berbicara tentang seberapa dampaknya terang yang kita miliki itu bisa menyinari orang lain. Ya, saya yakin logikanya kalau lampu itu berterang, bersinar, pasti akan menyinari. Pertanyaannya, apakah kita ini sebagai lampu itu kita sudah bersinar? Kalau belum, maka tidak akan pernah bisa menyinari apapun, menyinari ruangan yang gelap. Kita kalau kita tidak hidup dalam Kristus, tidak menghidupi firman-Nya, tidak mungkin kita bisa berdampak bagi orang lain. Maka firman Tuhan hari ini mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita istirahat, mari kita berkomitmen di dalam Tuhan untuk hidup kita sepenuhnya untuk bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada terang yang sesungguhnya itu, supaya kita yang memiliki terang-terang yang kecil ini, lilin kecil saja itu berfungsi bisa menerangi ruangan. Itulah tugas kita, mempengaruhi banyak orang. Dengan perbuatan-perbuatan baik kita, orang lain melihat Yesus dalam diri kita. Dan itu menjadi jalan yang sangat efektif untuk kita memberitakan Injil dengan perbuatan baik itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.